Kalian ada yang pernah main game Lost Judgment? Game ini tuh sekilas cuma nyeritain seorang detektif swasta yang dia nyelidikin kasus-kasus kriminal di salah satu distrik fiksi di Jepang yang bernama Kamurocho. Nah pas gue main itu, ada salah satu scene yang nyebutin salah satu istilah. Istilah itu namanya bystander effect. Soalnya gue kira itu cuma istilah-istilah di dunia detektif ataupun cuma istilah-istilah di dunia hukum gitu kan. Sampai beberapa minggu setelahnya itu gue sempat baca buku Humankind dari Rutger Bregman. Karena di situ di salah satu bab dia itu ngangkat salah satu kasus yang paling legendaris. Namanya pembunuhan Kitty Genovese pada tahun 1964. Media besar waktu itu heboh lah karena di The New York Times, salah satu media besar saat itu, dia udah bilang kalau misalkan ada 37 saksi yang menyaksikan Kitty Genovese itu diserang. Dan ke-37 itu semuanya itu nggak ada yang menolong Kitty Genovese atau bahkan menelpon polisi. Nah cerita pembunuhan Kitty Genovese ini menjadi ikon dari bystander effect. Nah tapi fakta sebenarnya itu nggak kayak yang digembor-gemborin media The New York Times itu ternyata. Penelitian dan arsip polisi belakangan itu nunjukin nggak ada bukti kalau 38 saksi itu benar-benar pasif. Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut itu ternyata para saksinya itu ada yang reaktif pelaku, ada yang nelpon polisi juga, dan bahkan ada yang nolongin Kitty Genovese. Nah, sisanya itu lebih ke mereka tuh nggak tahu kalau misalkan suara gaduhan itu ternyata adalah suara percobaan pembunuhan ke Kitty Genovese. Nah pada tahun 2016 The New York Times itu ngaku kalau berita tentang kematian Kitty Genovese itu memang dilebih-lebihkan. Nah meskipun cerita yang jadi ikonik bystander effect itu banyak hoax, jadi bystander effect itu sendiri itu nggak hoax sama sekali. Peneliti kayak Latane dan Derley itu sempat ngelakuin percobaan pada tahun 1968, di mana dia ngelakuin percobaan psikologi. Semakin banyak orang yang hadir di tempat kejadian itu semakin kecil kemungkinan orang itu bakal sadar kalau gue harus ngebantu, karena dia bakal mikir ntar bakal ada orang lain kok yang ngebantuin dia gitu. Dan itu memang kejadian di masyarakat sekarang kan, ada orang kecelakaan, ada orang tertimpa musibah saja kita kayak masih sempat-sempatnya ngevideoin, kita masih sempat-sempatnya ngelakuin hal lain gitu, kita bukan langsung siap gitu buat menolong mereka gitu kan. Itu salah satu contoh bystander effect. Nah jadi kesimpulannya adalah bystander effect itu nyata, tapi cerita Kitty Genovese yang menjadi ikon bystander effect itu banyak dipelintir yang sama media. Dan ini mungkin bisa jadi juga buat refleksi buat kita lah. Kita selalu mengharapin ada orang lain lah yang buat nolong mereka. Tapi gimana kalau misalkan cuma kita yang ada di situ? Apa kita tetap bakal nolong? Apa kita tetap nunggu orang lain? Jadi kalau misalkan situasi darurat nih, kira-kira kalian bakal nolong? Apa kalian tetap patuh sama bystander effect itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.